Selamat datang kembali di channel OYNGG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck the Heaven. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Kekuatan jiwa alam bukanlah batasnya. Ada level yang lebih kuat di atas alam, yang disebut alam kekosongan. Dan mereka yang telah mencapai kekuatan jiwa alam kekosongan juga merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Mungkin tidak mungkin untuk membunuh lawan secara langsung. Akan tetapi, di bawah kekuatan jiwa yang kuat, itu dapat secara langsung menyebabkan trauma jiwa yang tidak dapat diperbaiki. Sehingga tidak banyak orang yang mau memprovokasi dunia jiwa. Mungkin dunia energi roh tertinggal jauh di belakang, banyak dalam kultivasi sumber ki. Alasan mengapa dunia energi roh dapat memperoleh kekuatan pencegah yang begitu tinggi di langit semua alam adalah karena mereka mengandalkan kultivasi kekuatan jiwa mereka yang telah mencapai puncaknya. Jika Anda melihat seluruh dunia sensi, dunia energi roh mungkin mencakup sebagian besar pusat kekuatan yang kekuatan jiwanya telah mencapai alam kekosongan. Dua energi roh umumnya tidak memprovokasi alam lain, dan tentu saja alam lain tidak berani dengan mudah memprovokasi dunia energi roh. Secara keseluruhan, jika kekuatan jiwa telah dikembangkan ke tingkat tertentu, itu juga merupakan kekuatan yang cukup menakutkan, dan juga memiliki kekuatan pencegah yang cukup. Tetapi, untuk Xiaoyan hari ini, jika kekuatan jiwa dari ranah domain ingin menerobos ke ranah kekosongan, mungkin sama sulitnya dengan menerobos ke ranah keabadian. Meskipun Xiaoyan juga berbakat dalam penanaman kekuatan jiwa, cara untuk meningkatkan kekuatan jiwa sangat terbatas. Dan itu tidak sebaik penggandaan Yuan Qi ke puncak yang sebenarnya. Dari perspektif tingkat pengembangan kultivasi kekuatan jiwa, mereka yang dapat menembus dunia kekosongan benar-benar memiliki bakat mutlak untuk mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, meskipun Xiaoyan menyerap 20 kristal roh hantu, peningkatan kekuatan jiwa alam masih sangat kecil dan bahkan lebih jauh dari alam maya. Namun, Xiaoyan sudah puas dengan efeknya. Bagaimanapun, ini adalah rezeki nomplok. Yang terpenting adalah menemukan Lei Bei dan Wu Tianyu. Setelah membasmi ribuan hantu, Xiaoyan memimpin tim untuk terus maju. Di depannya ada benua yang terfragmentasi dan seperti pulau yang mengapung di lautan. Karena dia tidak tahu di mana Li Bei dan Wu Tianyu berada. Xiaoyan tidak terbang di ketinggian, mencoba menemukan jejak Li Bei dan Wu Tianyu di benua yang rusak ini. Melewati lebih dari selusin benua yang pecah secara berurutan, ukuran benua ini bervariasi, dan di benua yang pecah, Anda masih dapat melihat beberapa jejak pertempuran. Di antaranya ada banyak mayat makhluk hidup yang tidak diketahui Xiaoyan. Dilihat dari tingkat pembusukan jenazah, seharusnya tidak lama setelah dibunuh. Dia tidak melihat musuh lain di sepanjang jalan. Dia tidak tahu apakah Li Bei dan Wu Tianyu hampir membersihkan tempat ini, atau hal-hal kuat yang ada di sini bersembunyi atau berkumpul di suatu tempat. Xiaoyan sedikit mengernyit. Setelah masuk ke tempat ini, dia tidak pernah mendengar kabar dari Li Bei lagi. Jadi dia tidak tahu situasi Li Bei dan Wu Tianyu saat ini. Apa yang terjadi? Li Bei menyuruh Xiaoyan untuk tidak masuk ke sini. Selama penerbangan, Yue Li melihat sekeliling dan menurut pemahamannya, dia perlahan berkata, "Jika saya tidak salah, setan-setan ini seharusnya berasal dari dunia Taisu, dan mereka semua adalah monster buatan manusia." Orang tua Tiansang berkata bahwa mereka sangat pandai menciptakan monster dengan sumber daya yang cukup, dan kekuatan tempur mereka mencengangkan, dan jumlahnya cukup menakjubkan.
Dunia Taisu? Xiaoyan terkejut ketika mendengar ini. Karena dunia Taisu salah satu yang akan menyerang dunia Senshi dalam 10.000 tahun. Bagaimana itu bisa muncul di sini? Ya, tapi melihat penampilan tempat ini, itu harus ditinggalkan dari zaman kuno. Berbicara secara logis, tempat semacam ini seharusnya tidak menimbulkan ancaman besar. Li Bei dan Wu Tianyu, keduanya adalah dewa pertempuran bintang 9 puncak. Dan kekuatan mereka jelas. Tidak ada masalah. Bagaimana bisa dalam bahaya? Gumam Yueli. Semua orang mengamati sekeliling dan segera datang ke benua tengah yang tampaknya merupakan satu-satunya benua yang relatif lengkap. Melihat ke kejauhan, lapisan padat sosok menggantung di udara. Dan ada juga lapisan tebal sosok di tanah. Tak terhitung jumlahnya. Mereka sepertinya mengelilingi sesuatu dan raungan meledak, memekakkan telinga. Ketika Xiaoyan dan yang lainnya mendekat secara bertahap, mereka menemukan bahwa sosok mirip manusia ini bukanlah manusia, tetapi monster dengan sayap yang tumbuh dari belakang tubuh mereka, yang hitam pekat dan taring seperti binatang buas. Jumlah kepala iblis cukup mencengangkan, dan selain kepala iblis berbentuk manusia, ada juga beberapa monster besar, tingginya hampir ratusan kaki, yang sosoknya perkasa dan jumlahnya setidaknya 1 juta. Dengan kata lain, saya melihat mayat di benua rusak sebelumnya hanyalah puncak gunung es. Alasan mengapa saya tidak melihat monster lain adalah karena mereka semua berkumpul di benua tengah. Mereka melambaikan senjata di tangan mereka dan berteriak keras, seolah-olah mereka sedang merayakan sesuatu. Kekuatan jiwa dari dunia Xiaoyan dan Xia Sheng Hui menyelimuti semua orang, dan mereka secara bertahap mendekat. Saat kami mendekat secara bertahap, kami melihat ada 2 pilar sihir tinggi di tengah, yang disekelilingi oleh monster-monster ini, dan 2 sosok diikat ke pilar sihir, dan mereka tampaknya telah kehilangan kesadaran. Semuanya berubah menjadi mata merah seperti mata iblis. Di kedua sisi, ada 2 monster besar, terus-menerus memuntahkan nafas ajaib dari mulut mereka. Seolah-olah mereka ingin mengubah sosok di pilar ajaib menjadi monster sepenuhnya. Li Bei, Wu Tianyu. Setelah melihat sosok di pilar sihir dengan jelas, Xiaoyan dengan takjub melihat penampilan mereka. Mereka sedang diubah. Saya khawatir jika kita datang terlambat, Li Bei dan Wu Tianyu benar-benar akan menjadi salah satu dari banyak monster. Tanpa menunggu Xiaoyan berbicara, sosok Yueli bergegas keluar. Dengan sabit kematian di tangannya, tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan ayunan keras, cahaya hitam melonjak, dan kepala iblis besar itu terpotong menjadi 2 dalam sekejap. Gadis ini, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya di depan Yueli tidak ada kata takut sama sekali, dan dia tidak peduli dengan jumlah musuh. Perubahan tiba-tiba segera menyebabkan setan yang tak terhitung jumlahnya bereaksi. Dan dengan raungan, semua setan yang telah bersorak sebelumnya semua melihat ke atas, dan tatapan mereka terfokus pada Yueli. Tentu saja, pada saat yang sama, mereka juga memandang pada Xiaoyan dan yang lainnya. Sun-er, kamu dan Xia Sheng Hui akan berlindung di cincin penerimaan untuk sementara waktu. Pertempuran semacam ini telah melebihi kekuatanmu. Xiaoyan menatap Sun-er dan berkata dengan serius, aku tidak tahu apakah itu karena sumber daya di sini terbatas, tetapi masih merupakan hal yang sangat rumit dengan jumlah yang sangat besar. Sun-er mengangguk, dia tidak akan menolak saat ini. Mengikuti pengaturan Xiaoyan adalah bantuan terbesar. Kemudian, Sun-er dan Xia Sheng Hui memasuki cincin penerimaan. Dan ketika jutaan kepala iblis memandang semua orang,
Tatapan dingin semacam ini membuat orang bergidik. Di antara cincin penerimaan, Sun Er, Xiaoqi, Xia Shenghui, dan Ding Yue, mereka sedikit lemah. Jadi mereka semua sementara menghindari pertempuran untuk menghindari tertangkap oleh titik lemah musuh. Pada saat ini, Xiaoyan dan yang lainnya sepertinya telah menikam sarang jutaan setan. Dalam sekejap, suasananya langsung menjadi berat. Monster-monster ini tampaknya tidak memiliki pemimpin. Masing-masing dari mereka tampak seperti binatang berdarah dingin. Tubuh mereka dipenuhi dengan fluktuasi haus darah. Ketika semua mata tertuju pada Xiaoyan dan yang lainnya, raungan memecahkan momen ketenangan. Setan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu Xiaoyan dan yang lainnya. Setan terkuat hanya sebanding dengan dewa petarung bintang 4. Tetapi jumlah mereka yang besar masih merupakan titik yang paling menyusahkan. Bahkan jika mereka semua bisa dimusnahkan, jutaan setan sudah cukup sepenuhnya meredam kerumunan. Terlebih lagi, monster ini sangat sulit untuk dibunuh. Selama kepala mereka tidak dipenggal, mereka tidak akan mati dan akan terus bertarung. Sama sekali tidak takut hidup dan mati. Tapi Xiaoyan dan yang lainnya tidak punya pilihan. Mereka hanya bisa berjuang keras dan berusaha membunuh sebanyak mungkin. Yue Li, kamu dapat menemukan cara untuk masuk, menyelamatkan Li Bei dan Wu Tianyu, dan kami akan mundur. Xiaoyan berkata, lagi pula, membunuh jutaan setan ini adalah hal yang sangat menakutkan. Bahkan jika ratusan kepala dapat dipenggal setiap kali, tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membunuh dan mampu menyelamatkan Li Bei dan Wu Tianyu. Namun harus ada sesuatu yang tidak sesederhana di dalamnya. Jadi, selama Li Bei dan Wu Tianyu diselamatkan, mereka harus segera mundur untuk menghindari kecelakaan sebanyak mungkin. Tuanku, suara Li Bei tiba-tiba terdengar di benak Xiaoyan. Dan Xiaoyan melihat ke arah Li Bei dengan ganas. Tetapi saat ini, dia sudah diblokir oleh iblis yang luar biasa. Apa kamu tidak mendengar berita dariku? Cepat dan pergi. Ada monster abadi di sini. Suara mendesak Li Bei meledak di benak Xiaoyan. Dengan transmisi suara, Xiaoyan terkejut. Pupil matanya juga tiba-tiba menyusut dan dia melihat sekeliling. Hanya ada sejumlah besar setan yang tidak perlu ditakuti. Dan dia tidak menemukan monster abadi yang dibicarakan Li Bei. Tapi Xiaoyan dan yang lainnya tidak menyadari bahwa di bawah dua pilar guntur yang mengikat Li Bei dan Wu Tianyu, ada sosok compang-camping yang sangat tidak mencolok. Tubuhnya tidak memancarkan terlalu banyak fluktuasi. Dan bahkan penampilannya semuanya sama seperti monster-monster ini. Tidak, seharusnya semua monster ini terlihat seperti itu. Yue Li mundur. Ada monster abadi di sini. Pada saat ini, Yue Li telah mendengarkan kata-kata Xiaoyan yang melambaikan sabit kematian di tangannya dan dengan paksa membuka jalan berdarah di antara jutaan setan, siap untuk menyelamatkan Li Bei dan Wu Tianyu. Pada saat ini, sosok compang-camping yang berdiri di bawah mengangkat kepalanya dan memandang Xiaoyan dan yang lainnya di langit. Matanya juga merah, tetapi ada satu perbedaan. Wajahnya tidak kaku, tetapi memiliki ekspresi, ada juga emosi di matanya. Jutaan setan ini semuanya diciptakan olehnya, dan itu adalah matriks dari setan-setan ini. Yue Li juga terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Tetapi dia sudah dekat dengan Li Bei dan Wu Tianyu saat ini. Dan dia sepertinya tidak berniat untuk menyerah. Ada sentuhan tekad di matanya. Dan dia terikat untuk menyelamatkan Li Bei dan Wu Tianyu dengan sekuat tenaga. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan telah merasakan bahaya dan segera merasakan pagoda kekosongan roh. Dan bertanya kepada Zhan Tua, bisakah avatar dewa asli digunakan kapan saja?
Xiaoyan tahu bahwa jika ada keabadian, Yueli mungkin akan sulit untuk menghadapinya. Meskipun Yueli mengatakan bahwa selama dia melepaskan ikatan perban di tubuhnya, dia akan abadi. Tetapi butuh 100 tahun bagi Raja Tiansang untuk membiarkan Yueli melepaskannya. Yang berarti segel di tubuh Yueli tidak bisa melepaskannya begitu saja. Ya, hanya ada satu batang dupa. Jika waktunya habis, kamu akan secara otomatis dipanggil kembali ke peti mati. Jiantua membalas Xiaoyan, dan setelah menerima jawaban Jiantua, Xiaoyan merasa sedikit lebih percaya diri dengannya. Tetapi itu hanya sebatang dupa. Jika Anda benar-benar ingin melawan yang abadi, waktunya mungkin tidak cukup. Pada saat yang sama, Xiaoyan meminta semua orang untuk menutupinya, dan segera di tangannya, 2 nyala api abadi dan 10 api iblis muncul. Dan sumber energi agung melonjak di dalamnya. Dan kemudian Xiaoyan menahan 2 nyala api yang berbeda. 2 jantung api bertabrakan dengan sengit. Aura yang sangat kuat menyebar dari telapak tangan Xiaoyan. Xiaoyan akan menggunakan api yang tak bisa dipadamkan dan 10 api iblis mutlak untuk melemparkan teratai murka Buddha sekali. Di antara sejumlah besar iblis, hanya teratai murka Buddha dengan hati api yang memiliki kekuatan penghancur yang cukup untuk menghancurkan setan-setan ini. Xiaoyan masih tidak berani menggunakan 3 jenis hati api pada saat yang sama, karena dia tahu bahwa teratai api murka Buddha yang dipadatkan dengan menggunakan 3 jenis hati api pada saat yang sama begitu kuat sehingga ruang tidak stabil dan sama sekali tidak tahan dengan serangan seperti itu akan meruntuh. Namun, sekarang Xiaoyan tidak bisa mengendalikan begitu banyak. Dia harus sementara membersihkan iblis di sekitarnya. Akan lebih baik jika Li Bei dan Wu Tianyu dapat diselamatkan sesegera mungkin. Tetapi, jika memang ada monster abadi, setidaknya sebagian dari iblis dapat dihapus keluar, sehingga mereka tidak akan menderita dari musuh. Api abadi dan 10 api iblis absolut dengan gila bertabrakan dan terjalin. Di bawah gosokan paksa Xiaoyan, asal mula 2 hati api saling terkait, membentuk garis, membentuk teratai murka Buddha. Xiaoyan mengangkat teratai murka Buddha di tangannya, dan teratai api membengkak melawan angin. Dan teratai api setinggi 100 kaki melayang di atas kepala Xiaoyan dan melempar teratai murka Buddha dengan kedua tangan, menyapu ke arah setan-setan padat satu demi satu dan memberikan pukulan keras. Api yang tidak bisa dihancurkan ini dan teratai murka Buddha yang terkondensasi dari sumber api 10 api iblis absolut menjarah ke arah banyak kepala iblis dengan kecepatan berlahan. Pada saat yang sama, Xiaoyan segera membuat penghalang dengan api, menyelimuti semua orang di dalamnya. Setelah jeda yang tiba-tiba, teratai murka Buddha berkobar dengan ganas. Pertama, itu adalah cahaya yang menyilaukan, dan kemudian terlihat lautan api naik ke langit, dan nyala api seperti teratai bermekaran. Duar. Setelah melihat ledakan terlebih dahulu, mereka mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Di bawah nyala api yang sangat menakutkan, semua iblis di dalam area yang tertutup itu diledakkan menjadi kehampaan. Dan konsumsi energi sumber Xiaoyan sendiri juga cukup besar, tetapi tidak akan habis. Lagi pula, sumber energinya sendiri telah mencapai 13 juta. Sekarang kekuatannya telah meningkat dan sebenarnya berlipat ganda 26 juta. Ditambah dengan restu Genesis Ki dari 10 api iblis absolut, Genesis Ki yang memancar dari tubuh Xiaoyan saat ini sebenarnya telah mencapai 70 juta. Dengan kecepatan kultivasi ini, tidak butuh waktu lama bagi Xiaoyan untuk menembus 100 juta Ki asal dengan bantuan 10 api iblis absolut.
Dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan dewa petarung bintang 8. Jika dia menggunakan teknik pembentuk kehidupan dan bergabung dengan klon dewa asli, kekuatannya akan semakin kuat